All great things for your day. Musik terbaik, Jak 101. Udah siap ya semuanya? Siap! Oke, siaran pulang kerja siap meluncur. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan SPK siaran pulang kerja barengan Gita dan Molan yang lagi pentas di Labuan Bajo bersama Kemenparekraf. Story seru di SPK. Siaran pulang kerja. Kenapa langsung disodorin gitu sih, Mal? Halonya kenceng tapi mic-nya ditepang. Halo. Hai, selamat sore semuanya, teman-temanku yang ada di sini dan juga di Jakarta yang lagi dengerin Jak 101 All Great Things for Your Day. Molan sama kita siaran pulang kerja langsung dari Labuan Bajo. Jadi hari ini bisa didengar live radio dan juga live YouTube-nya Kemenparekraf. Betul. Jadi buat Jakartans yang sekarang lagi ada di Swedia Selatan juga bisa nonton. Iya. Yang ada di Inggris Kidul juga bisa ya. Inggris Kidul, baru tahu ada daerah itu. Tapi kita mau kasih tahu juga, Mol. Kita sebenarnya Labuan Bajonya lagi di mananya sih? Hey, ini namanya Puncak Waringin. Kenapa bisa disebut puncak? Karena dari atas kita bisa melihat di bawah, indahnya bukan main. Wah. Makanya disebut Puncak Waringin. Ada dong lagunya Puncak Waringin, nyanyiin, Mol. Puncak Waringin. Jangan nyiksa gua. Hari ini kita seru-seruan, kita punya acara namanya lucu sekali hari ini. Nama acaranya apa, Mol? Kasih tahu ke semua orang, hari ini kita ada di sebuah tempat bernama Puncak Waringin dan di sini kita ada acara yang bernama Pentas. Ini namanya bercanda-bercanda karir ya. Rekan saya suka melempar sesuatu yang tidak ada di kertas di depan mata. Tidak apa-apa, saya akan membalasnya di kemudian hari, Molan. Jadi selain bisa didengar di aplikasi Noise, betul, kita juga bisa didengar di website streamingnya jak101fm.com. Betul. Buat Jakarta yang sekarang lagi mendengar suara kita, mendingan kamu langsung juga ngelihat betapa indahnya view dari Puncak Waringin ini, ya kan, Mol? Karena ini bener-bener view-nya, aduh, susah untuk nemu. Harus dibuka YouTube-nya, dibuka YouTube-nya. Terus juga boleh langsung nanya-nanya di situ, Mol. Karena nanti akan ada hadiah. Hadiahnya adalah rasa terima kasih kita. Ya. Karena acara kita akan ngalir dengan baik. Pokoknya kita seru-seruan hari ini juga kita nggak berdua aja. Betul, kita nggak berdua. Kita bakal obrolin habis tentang Labuan Bajo. Betul, dengan seseorang yang paling mengerti dong dibandingkan kita berdua, ya kan? Dan ada bintang tamunya juga, ya kan? Kita akan ngobrol-ngobrol dan ngelihat penampilan dari Virgon. Yang tadi barengan sama kita menikmati indahnya angin di Labuan Bajo ketika landing. Asyik banget. Dan hidup lebih hidup deh kalau landing di sini. Iya. Kan? Tiba-tiba teringat Tuhan. Allahu Akbar. Tiba-tiba hafal surat-surat pendek. Seru ya kan, Mol. Oh ya, barusan tadi buat yang udah nonton YouTube-nya, itu kita barusan melihat tarian yang sangat luar biasa. Tarian Tiba Meka. Tiba Meka, betul. Seru sekali tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kak, aku boleh diajarin gerakannya nggak, Kak? Dikit aja, yang kecil aja, Kak. Maksudnya yang kecil penarinya atau yang kecil? Enggak, maksudnya jenis tariannya. Lu jangan begitu dong, Mol. Gimana sih? Ayo Kakak Ferdi. Namanya siapa? Siapa namanya? Icun Kia Erik Randa. Icung Kia Erik Randa. Menurut aku sih, kata mama aku, jodoh aku ya, yang depannya R. Randa. Let's go. Sini Randa. Let's go, Kakak Randa. Let's go. Tolong ajari bunda kamu ini. Kenapa bunda sih, Mal? Sebuah gerakan. Gerakan tarian Tiba Meka tadi yang gampang dulu deh, Kakak Randa. Iya. Oke. Kita perlu pegangan tangan gak sih kalau belajar? Tadi nggak ada loh. Tadi nggak ada. Jangan bikin gerakan yang tiba-tiba beda. Kenapa yang itu? Oke, baiklah. Kayak gimana, Kak? Gerakan yang simple. Yang simple, Kak? Tolong, Kak. Ya. Yang simple, yang sederhana, yang gampang. Selain yang tadi juga nggak apa-apa. Jangan ada yang tendang-tendangan, jangan. Saya kurang suka. Oke, aku musiknya ya. Oke. Teret. Oh, udah ada.
Iya, sampai subuh terus. Oke, yang lebih susah kayak yang kayak misalnya kayang, Nantangin. yang kayang-kayang gitu nggak ada? Yang kayak gimana? Yang sampai gini gitu Yang nggak ada? agak sulit. Nggak ada sulit. Oh ya, itu sulit Kak. Iya. Untuk saya nggak enak sama dengkul saya. Ya kan, yang gitu aja tuh namanya apa Kak? Gerakan apa? Oh, Belum dikasih nama. belum dikasih nama. Oh, Bagaimana mungkin kalau kita kasih nama sekarang? gerakan apa, Mol? Gerakan apa kira-kira? Ih, kurang tahu. Kurang tahu. Gerakan takut semut. Oke. Gitu, Mol. Lucu. Jangan gitu. Ya udah, Randa, terima kasih ya, Randa, Randa. terima kasih. Silakan Terima ngomong sama kasih. teman-temannya lagi. Bagus kainnya Kak Randa. Aku selalu suka kalau misalnya ke baju, aku suka ngeliatin kain-kainnya, Mol. Iya, bener. Mol, kalau Tenun, misalnya tenun, kesini tenun. beli, Mol, tenunnya. Udah gitu kamu kebiasaan kalau Apa beli apa oleh-oleh gitu jangan kamu tawar. Kemarin ada yang jual 200.000 kamu tawar 25.000, kan nggak sopan, Mol. Itu kan seninya jual beli. Nggak kayak gitu tapi, Mol. Harus kalau bener nggak Bu Kiki? Kalau misalnya ada souvenir UMKM jangan ditawar gitu ya, Bu ya. Oke. Gitu. Tapi kalau gitu tolong dikasih harga pas. Iya, memang harga pas kamu aja. Udah jelas-jelas di toko lu ngapain? Udah ada harganya ditawar lagi. Oke, mulai besok aku mau beli tenun gak ditawar, mau beli kopi Bajawa gak ditawar, mau beli Shopee gak ditawar. Agak takut yang itu ya. Menurut saya sih gula semut ya. Itu Iya, maksudnya. maksud kamu itu Iya. kan. Iya Gula itu. aren. Gula aren, bener. Iya. Banyak yang tanya, Tiba Mega tuh maksudnya apa sih tari-tariannya? Apa sih, Mol? Tiba Mega itu, Mol? Jadi ini adalah persembahan. Kita kasih tahu dulu mereka dari mana. Iya, dari Teman-teman ini Sanggar dari Tari mana? mana? Sanggar Tari Tata Kintarian Reba Molas Manggarai, benar? Nah, Tadi pengucapannya udah benar nggak? Salah ya? Apanya Kak salah, Kak Kribo? Apanya yang salah? kenapa jadi dia yang diincar? Yang ngomong salah Oh, ya. dia. Harusnya gimana Pak Kribo? Reba. Seni Tata Kintarian Reba Molas Manggarai. Ih, Thank you koreksiannya. di sinilah aku tahu aku akan berakhir di pulau ini. Ica. Apaan sih? Ada apa sih? Oh, Ngalang-ngalangin geser, sunset. geser. Oh iya, ngalangin sunset ternyata kita mau. Kitanya yang geser apa perahunya yang geser? Oh, Oh, kitanya. Oke. Jadi maksud kamu aku mirip sama perahu? Oh enggak. Oke, di sini mantap. Oke. Kamu sampan. Jadi tarian Tiba Mega adalah tarian yang melibatkan Enu atau Enu? Enu. Enu. Banyak dapat ilmu kita hari ini. Iya, mantap. Thank you. Enu dan Nana Manggarai menggambarkan kesehariannya di tanah Mbate. Yes. Tanah kelahiran. Tanah kelahiran. Gitu, Mol. Jadi ini melambangkan ketangkasan Nana Manggarai dan kekuatan Enu Manggarai. Betul. Iya. Diadaptasi dari tarian caci dan danding untuk melahirkan karya kreasi baru. Oh, kreasi baru. Upgradean Iya, dari iya, tari iya, iya. caci gitu. Oke. Oke. Tari caci bukan yang pakai pecutan gitu ya? Ah, itu saya udah pernah, Mol. Pernah ngelihat langsung tariannya, Molan. Jangan ngadi-ngadi Oke. pikiranmu. Oke. Pernah Oh, ada ya. tariannya langsung Oke. kemarin. Terakhir bulan Mei aku kesini juga, Mol. Aku cukup sering kesini. Oke. Nanti kasih tahu kayak apa pecutannya ya. Selanjutnya kita akan cari tahu seperti Betul. apa pariwisata di Labuan Bajo ini. Betul, karena untuk tahu itu kita nggak mungkin ngobrol sama diri kita sendiri, Aha. ya kan, nanti ada bintang tamunya. Kita akan mengundang Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan atau Event. Langsung saja kita undang yang paling bisa menjawab nanti tentang Labuan Bajo ke atas panggung. Ibu Rizky, silakan Ibu. Mangga Bu. Duduk Bu, boleh Bu. Duh, Nah, bentar. saya naik ya. Bisa? Terserah Ibu mau hadap mana. Biarin, ini jangan dipeduliin Bu. Iya Bu. Iya bener. Oke, oh ini mic-nya. Selamat datang Ibu Kiki. Nggak apa-apa Bu, kita memang biasa kayak gini Bu. Namanya juga anak paski dulu Bu, waktu masih sekolah. Kelihatan anak paskinya ya, Mol ya. Oke, Bu Kiki, ini terima kasih banget loh Bu. Kita udah diajakin ke sini Bu, bagus banget Bu. Aku sampai mau nangis Bu. Nangis. Bedak lu sampai luntur. Woi, lain kali pakai tembok, cat tembok Bu, jadi aku nggak luntur. Tisu. Aku Tisu, nangis tisu. Bu. Enif, tisu Enif. Ini aku kayak terharu luar biasa, antara terharu sama kelilipan maskara. Ibu pernah nggak ngerasain Bu? Ini sedih banget. Ini dia. Aduh. Bu Kiki, Lain kita kali, mau nih lain kali muka lu dilaminating, Bu, jadi rapi. di sini
memang mataharinya agak-agak lain ya Bu ya. Lagi. Ntar Bu ya. Matahari. Ibu saya mau begini Bu, ini Bu. Mataharinya akrab banget. Iya. Akrab banget, sayang banget Bu sama Iya. kita Bu. Dia mau membelai-belai terus. Iya, Bu. Ya, itu. Oke, nggak ada Jadi Bu hari ini nadanya. aman ya. kita ada di pentas Labuan Bajo. Betul. Pagelaran event di destinasi pariwisata prioritas. Itu judul kita hari ini. Betul. Tapi sebenarnya apa sih Bu pentas itu Bu, dan tujuannya dibikin acara ini? Kan Ibu yang ngurusin event-event nih Bu. Spill dong Bu. Oke, jadi kan saat ini kita sudah membangun 5 destinasi super prioritas. Super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan satu lagi Likupang di Sulawesi Utara. Sulawesi Oke. Utara. Nah, kalau kita ngebangun suatu destinasi, kita tidak hanya membangun infrastrukturnya, tapi kita harus membangun kontennya sebenarnya. Nah, salah satu konten di dalam supaya menarik wisatawan ya. Nah, salah satu yang memang sangat digemari orang itu adalah kegiatan event ya. Event-event ada event musik, ada event olahraga. Nah, pentas ini kita kaitkan dengan event musik. Oke. Dan juga event budaya dan juga dalam rangka memang meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk bisa kemudian nantinya mengisi acara-acara dilibatkan. Oke. Jadi nanti ada unmesh lainnya di sini. Benar. Begitu. Diberikan panggung kesempatan dan latihan. Begitu. Jadi Oke. itu ininya. Tujuannya ya, Bu kita ya. bikin ini. Jadi kalau misalnya bibit-bibit unggul dari destinasi-destinasi luar biasa di Indonesia itu bisa kayak tanpa harus ke ibu kota, kita juga punya tempatnya gitu ya Bu Betul, ya. betul. Justru yang tahu daerah sini ya orang sini. Betul, Yang dan bisa lebih muatan lokalnya lebih terasa. Benar. Dan kita harapkan nanti ini para penari bisa jelasin tadi ya, ini kenapa nari itu tariannya begini, apa. begitu. Dan juga dalam rangka meningkatkan kapasitas para pelaku event di sini. Vendor-vendornya katanya dari sini semua kan? Iya benar Tenaga nih. kerjanya dari sini kan. Jadi ini juga dalam rangka mendorong lapangan pekerjaan lokal. Iya. Nah, jadi itu yang kita akan dorong adalah bagaimana sumber daya manusianya bisa berkembang, atraksinya juga meningkat sehingga kunjungan wisatawan lebih banyak lagi. Wah, buat kakak-kakak IO ya kan yang punya duit pengen bikin acara di daerah-daerah, tenang aja Kak, sumber daya manusianya udah sangat mumpuni. Cari Iya apa kan? nanti juga ada di Bu sini. Kiki, Nggak yes. perlu jauh-jauh nyari dari Jakarta, ongkos lagi. Ya kan? Betul. Iya, budget Mendingan di lagi. sini. Iya. Oke. Tahan dulu. Kan? Nah, Teman-teman sini juga harus ikut mengikuti. Terpacu. Iya. Iya kan? Lagi ada ini nih teknologinya lebih baru lagi, ikutin lagi. Jadi Kak, indah kalau misalnya kita yang di Jakarta atau di kota lain ya kan Bu, kalau misalnya lagi liburan gitu kan, mau musim liburan, terus mikir kayak mau liburan kemana, tidak hanya teringat Labuan Bajo karena alamnya yang sangat luar biasa, tapi karena tahu di Labuan Bajo kan ada event nih setiap hari, setiap bulan ini gitu ya Bu ya. Nah, Oke. jadi juga pemerintah kan membangun tempat ini yang kedepannya kita harapkan bisa terus diisi oleh kegiatan-kegiatan budaya gitu ya, budaya atau kegiatan ekonomi kreatif, sehingga memang putaran ekonomi dan juga tadi lapangan kerja. Jadi setelah dibangun jangan sampai yang mendapatkan manfaat itu orang luar saja. Nah, itu dia. Gitu. Itu harus digaris bawahi, Harus ditebelin. semua masyarakat di sini terlibat di semua kegiatan. Betul, betul. Senang kalau Senang ada kalau acara gini ya. kayak gini, Bu. Nah, kan di sini seni budaya tuh luar biasa. Bahkan nggak hanya tadi tarian yang kita saksikan nih, banyak gitu seni Ada yang budaya. lain, yes. Jadi gimana caranya seni dan budaya yang di situ ikut terangkat sama dunia pariwisata yang sedang kita galakan nih Bu? Iya, jadi Kemenparekraf itu punya beberapa program di beberapa, khususnya di 5 destinasi super prioritas ya, dan Labuan Bajo termasuk yang salah satunya paling banyak kegiatan program karena kita lihat memang kalau kita lihat daya dari brandingnya Labuan Bajo ini sudah sangat terkenal ya, dan juga orang sangat pengen. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan kaitan dengan ekonomi kreatif. Kemudian kalau nggak salah 2 tahun lalu kaitannya dengan para pemusik gitu ya, dari Kedeputian Ekonomi Kreatif. Kemudian tentang UMKM kita lakukan pelatihan juga. Nah, jadi nanti itu kita harapkan deh 17 subsektor ya di sini. Nanti mungkin teman-teman yang lain juga di bidang musik, di bidang film. Siapa tahu orang-orang sini bisa bikin film nanti Bikin kan. film, benar. Jadi nanti dengan sekarang itu dengan handphone saja bisa bikin film gitu. Jadi inilah yang kita harapkan ke depan, dan juga tentunya nanti juga kita akan banyak pelatihan-pelatihan kaitannya dengan pengelolaan sampah.
Oke. Karena isu besar juga di sini di suatu destinasi yang cepat sekali berkembang adalah sampah. Sampahnya. Nah, ini kewajiban kita semua dan sebenarnya sampah itu bisa menghasilkan uang. Di berbagai tempat itu sampah itu ketika dipilah dari awal itu bisa menghasilkan uang dan bisa jadi saya udah lihat di beberapa tempat plastiknya itu malah jadi bukan hanya souvenir ya, jadi furniture. Oh iya benar, iya Bu, iya kan? benar sekarang. Kursi, bisa jadi apa? Nah ini yang mungkin nanti juga pelatihan ke arah sana. Iya, karena dengan seiring berkembang, sampah juga nggak boleh dilupakan. Nah, betul. Iya. Sampah kan banyak, jangan sampai akhirnya dapatnya sampah aja nih masyarakatnya. Diolah lagi gimana pelatihan-pelatihannya luar biasa. Hampir dilupakan itu sampah. Sampai ke situ ya Bu ya, tujuannya luar biasa. Pariwisata yang kita kembangkan itu nanti itu adalah pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang memang juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Yes, tourism development. Cantik. Semuanya dipikirin dari A sampai Z. Ini nih yang bikin Bu Kiki selalu meeting tiada henti ya. Untuk kerjain ini. Ada event apa lagi nih kira-kira? Iya, kedepannya Bu di Labuan Bajo deh Bu. Dengar-dengar nih. Udah valid nih kalau ibu yang bilang. Kalau ibu yang bilang udah bukan dengar-dengar nih harusnya. Akhir tahun nih bakal ada kegiatan besar nih di sini. Oke. Akhir tahun ini. Udah dikasih tahu belum? Belum Bu. Apaan tuh Bu? Ya ada yang ada event besar deh. Clue. Sedikit. Jadi musik kayaknya yang gede nantinya di sini. Nah, tapi penyelenggaranya memang bukan kami ya. Tapi kita kolaborasi nanti. Kita tunggu tanggal mainnya aja. Mumpung ada Bu Kiki, Gita sama Molan cuma mau bilang sih Bu, di akhir tahun kita memang masih ngosongin untuk memang Kemenparekraf gitu ya. Jadi kita memang udah sediain banget. Ngomong sama manajer masing-masing, kosong, Virgon juga kosong. Virgon ya? Siap. Bulan Desember kosongin dulu. Karena itu memang selain event musik ada diving gitu kan ya Bu ya, kita ya Bu ya. Ada banget daerah sini ini luar biasa gitu ya. Siapa tahu nanti bisa sambil diving sambil nyanyi nggak Virgon? Bisa. Virgon udah dapat license soalnya. Udah bisa Bu. Jadi bocorannya akhir tahun ini bakal ada acara musik besar. Itu dulu berarti betul. ya. Itu dulu. Dan ke depan memang sudah menjadi arahan dari Mas Menteri, Mas Sandiaga, bahwa kita akan terus melakukan berbagai kegiatan, event-event, festival-festival di berbagai daerah. Nah, kami punya yang istilahnya KEN, Karisma Event Nusantara. Karisma Event Nusantara. Itu kita mengkurasi 110 event seluruh Indonesia di 34 provinsi. Nah, kita harapkan tahun depan ada nih yang dari daerah Manggarai sini untuk bisa. Tahun ini belum ada nih, tahun 2022, tahun 2023 kita harapkan ada. Amin. Mudah-mudahan segera. Dan musisi lokal nanti di akhir tahun juga diangkat lagi. Ikut lagi. Harus lebih banyak ya. Siap. Latihan dari sekarang menurut saya sih Kak. Sekarang. Sekarang banget nih Bu. Ntar Bu. Seru banget yang ada di sini, yang mau ngerasain gimana serunya di sini, tinggal ke YouTube-nya Kemenparekraf aja ini. Betul. Jadi Jakartans jangan cuma dengerin suaranya Gita sama Molan di SPK, tapi kalian juga harus nonton di live-nya di YouTube Kemenparekraf. Iya, di situ kalian bisa ngelihat keindahan Labuan Bajo yang udah jadi surga bagi wisatawan dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya. Dan memang ini tujuannya untuk mengangkat destinasi prioritas Labuan Bajo nih Molan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan pentas pagelaran event di destinasi pariwisata prioritas sebagai wujud apresiasi dan fasilitasi para pelaku seni dan budaya, Mon. Nah, yang pada penasaran bakal ada apa lagi nanti? Sabar. Yang penting tadi kita ada bocoran akhir tahun ada acara besar di sini. Luar biasa. Dan kita juga mau ngingetin lagi sekali lagi Jakartans, jangan cuma dengerin suaranya Gita dan Molan dan Bu Kiki ya. Please kalian sekarang harus buka YouTube-nya Kemenparekraf karena kalian bisa melihat sunsetnya udah mulai muncul. Wah, bagus banget, buruan ke YouTube-nya Kemenparekraf kita. Ada iya. Ngejepret abis tokennya kayaknya nih. Pokoknya Molan Healing-healing ke Labuan Bajo emang seru abis. Stay tune ya Jakartans, kita masih akan dengerin Jak Pentas di Labuan Bajo bersama Kemenparekraf. The creeper comes back every 23 years. Then what? Come on, you two.
Ia bangkit dan kembali mencari mangsa. Jeepers Creepers Reborn bercerita tentang Lane yang diajak bepergian oleh pacarnya ke The Horror Hound Festival di Louisiana. Lane mulai mengalami firasat tidak enak terkait dengan mitos The Creeper, sosok misterius yang kejam dan membunuh orang-orang di pedesaan. Lane percaya bahwa The Creep telah kembali dan dirinya menjadi pusat dari semuanya. Akankah mereka berhasil selamat dari teror The Creeper? Siapkan adrenalinmu untuk menonton film Jeepers Creepers Reborn eksklusif hanya di Cinema 21. Kunjungi website www.21cineplex.com atau aplikasi MTX untuk jadwal dan lokasi penayangan. Traffic Update. Hai, selamat sore. Kembali lagi mendengarkan Traffic Update dan masih bersama saya, Beauty Fortuna. Untuk info kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya akan disampaikan oleh rekan saya dari NTMC Polri. Bribka Kujang, silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih. Berikut kami informasikan untuk situasi arus lalu lintas saat ini. Langsung menuju lokasi pertama, yaitu di tol dalam kota dari Semanggi arah Tomang. Untuk arus lalu lintas saat ini cenderung padat dikarenakan antrian kendaraan yang menuju ke tol Tangerang. Lanjut lokasi kedua, kita menuju ke tol Jor dari Pasar Rebo yang mengarah Pondok Indah. Situasi arus lalu lintas juga cenderung padat dikarenakan peningkatan volume kendaraan. Sementara di Jalan Maulana Hasanuddin Tangerang dari Dan Mogot yang mengarah ke Danau Cipondo maupun arah sebaliknya, untuk arus lalu lintas saat ini secara umum relatif ramai lancar di dua arahnya. Sedikit tersendat dikarenakan antrian kendaraan menjelang stasiun Poris. Demikian informasi lalu lintas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Baik, terima kasih Bribka Kujang atas informasi lalu lintas sore hari ini yang didukung oleh NTMC Polri. Traffic Update. All great things for your day. Musik terbaik, Jak 101. Jak Pentas di Labuan Bajo bersama Kemenparekraf balik lagi. Kan prosesi pemukulan gong yang dilakukan oleh Bu Rizky yang mana menandakan bahwa pentas di Labuan Bajo akan segera dimulai. Sebelum ibu melakukannya, kita nunggu Molan dulu kembali. Yes. Hai. Kita mulai. Silakan. Silakan Bu Kiki. Yes. Pentas dimulai. Silakan Bu, nanti. Itu prosesi yang pertama. Prosesi pertama. Prosesi kedua. Saya pikir cuma satu-satunya, ternyata ada lagi. Ada lagi. Luar biasa, Molan. Di tangan saya ini adalah Bali Beo namanya. Apa? Bali Beo. Bali Beo. Oke. Ini adalah hiasan kepala. Hiasan kepala cantik sekali yang digunakan para penari. Kita akan menyaksikan Ibu Rizky akan mengiatkan Bali Beo ini, penari di Bajo ini, yang artinya mereka pun siap menerima dunia pariwisata yang di Labuan Bajo. sesungguhnya. Oke, silakan untuk Kak Hairunisa. Hairunisa. Sini Kak. Ya, sini Bu. Kak, namanya tadi siapa Kak? Tari. Kak Tari. Hairunisa Sutari. Tadi saya belum panjangin namanya. Silakan. Ini adalah pemasangan Bali Beo kepada Kak Tari. Dibantu dari belakang. Yes. Sebuah ide dadakan yang menyenangkan, bukan? Dan repot. Cantik sekali. Tari cantik sekali kamu. Tari cantik sekali. Berapa tarian kamu kuasai? Hampir 5. Hampir 5. Oh, apakah setelah kamu menekuni tari, nama kamu langsung diubah menjadi Tari? Sebelumnya Hairunisa? Kenapa Kak? Enggak ya? Enggak apa-apa Tari. Terima kasih Tari udah di sini. Tari. Kamu semangat terus ya belajar narinya ya. Tambah jenis tarian lagi nanti bakal semakin maju soalnya dunia pariwisata di sini. Betul. Semangat ya. Salam buat semua teman-teman. Tari. Tepuk tangan untuk Tari. Ini apa nih Mol? Ini adalah baki. Oh. Kirain ada makna lainnya Molan. Oke. Ibu Kiki udah melakukan prosesi untuk memukul
gongnya ya kan. Berarti sudah dimulai pentasnya Bajo ini. Di Bajo ya kan. Buat teman-teman yang lagi di YouTube silahkan kalau mau say hi atau ngobrol-ngobrol mangga, nanti kita juga ajak ngobrol, kita bacakan komen-komennya. Iya benar. Jadi kalau di sini tuh enaknya kalau YouTube itu bisa sambil ngobrol nih Bu. Siapa tahu nanti ada Jakartans atau teman-teman yang lagi nonton itu punya sesuatu pertanyaan yang berkaitan dengan Labuan Bajo atau daerahnya sendiri kan boleh ya Bu ikut nanya-nanya ya Bu ya. Boleh banget. Atau mungkin dari teman-teman yang ada di sini kalau mau ngobrol juga boleh Bu ya. Ada yang mau bertanya-tanya di sini? Kakak yang pakai baju putih yang megang hati ada yang mau ditanya? Oh nggak ada, oke. Kali aja ada gitu ya kan. Dipaksain nanya ya. Yang di sini tuh memang mau nonton kita berdua atau nonton siapa sih Kak? Oh Virgon ya Kak ya. Kita udah so pede banget. Kita harus duduk dulu nih Bu. Ibu boleh duduk di atas lagi Bu? Boleh. Masih ada pertanyaan lagi? Masih akan nanya-nanya lagi loh kita Bu. Masih banyak Bu. Dan kita sudah on air di Jak 101 FM. Bisa ada di Noise atau di web streamingnya. Oke. Jakartans kita masih barengan sama Ibu Kiki di sini ya kan di pentas. Pastinya langsung dari Labuan Bajo yang menjadi surga bagi wisatawan dengan keindahan alamnya dan kekayaan budaya. Jadi pentas ini bertujuan mengangkat destinasi prioritas Labuan Bajo. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan pentas, pagelaran event di destinasi pariwisata prioritas. Betul, ini wujud program apresiasi Mall dan memfasilitasi para pelaku seni dan budaya seperti yang tadi udah kita obrolin sama Bu Kiki, ya kan? Karena niatnya sangat mulia, jadi mengangkat semua muatan lokal yang ada. Jangan apa-apa dari Jakarta doi, dari Jakarta doi. Dari Jakarta lagi, ya kan? Kita artiin nih tiba-tiba ya. Dan buat Jakartans yang baru aja denger, kita sama Molan dari tadi bilang kalau lagi ngobrol sama Bu Kiki. Emang Bu Kiki siapa nih? Kita lagi sama Ibu Rizky Handayani, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, ya kan? Atau event. Tadi udah dikasih tahu. Akhir tahun ini bakal ada event besar. Emang strateginya tuh dari Kemenparekraf untuk meningkatkan kembali pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo ini apa aja nih? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, mungkin tadi yang belum dengar bahwa sekarang ini ternyata kita lihat yang cepat sekali mendorong pergerakan perjalanan orang dan juga untuk pemulihan ekonomi adalah adanya event. Betul. Ya gitu ya. Jadi sekarang ada event olahraga. Wah, semua orang pergi kan. Ada Jakarta Marathon, ada Borobudur Marathon, semua Bali orang Marathon pergi. juga Bali Marathon, ya. Ada event ya itu. Nah, termasuk musik. Sekarang event musik ada di mana-mana. Jadi bergerak. Nah, kami juga melihat event-event di daerah. Jadi kita tuh sebenarnya mendukung lebih dari 200 event di daerah. Wah. Daerah-daerah di seluruh Indonesia. Per tahunnya gitu Bu Ki? Per tahunnya, mungkin lebih ya. Nah itu ternyata di setiap event itu ada yang sampai 10.000, 20.000 orang yang datang, masyarakat lokal dan yang sekitarnya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya di Indonesia aja ya kalau berwisata gitu ya, kita ini menarik banget destinasinya. Nah ini juga salah satu aspek untuk mendorong bahwa kita berwisatanya di Indonesia aja. Kita luar biasa kekayaan budaya yang kemudian salah satunya dalam bentuk event. Jadi ada mungkin kalau udah denger ya, kemarin kita baru ada event di Festival Danau Sentani itu di di Jayapura ya di Papua. Kemudian ada festival lagi besok, ada festival di Banyuwangi itu namanya Gandrung Sewu. Nah, besok ada di Banyuwangi. Kalau kita bicara Jogja, kita bicara Bandung ya gitu ya, Jakarta itu udah ada lagi. Banyak banget ya pokoknya di bulan September, Oktober ini. Nah kita harapkan ke depan di hampir setiap bulan di Januari, Februari, Maret itu kita dorong adanya event-event di daerah. Jadi setahun tuh tiap bulan penuh tuh ya? Penuh banget. Bulan ini eventnya makanya kita bisa ngelihat ya Mas Menteri memang kayak ini ya IG story-nya enak banget ngelihatnya ya kan. IG story Bu Kiki juga kayak gitu ya, lompat ke sana, lompat ke sini terus-terusan ya Bu ya. Salah satu pekerjaannya kami kan adalah berjalan-jalan. Betul. Melihat destinasi langsung ya Bu. Kita harus turun juga langsung. Dan kemudian juga tadi ini bertemu dengan para pelaku seni, bertemu dengan pelaku budaya, pelaku musik. Karena akhirnya kita bisa tahu sebenarnya isunya apa sih gitu ya. Langsung. Nah, ada permasalahan apa? Nah, ini nanti permasalahan ini kita hanya didiskusikan ya, kadang-kadang ngomong doang nih ya pemerintah ya. Nah, ini kita apa yang bisa kita lakukan dalam waktu jangka pendek? Ini kita kolaborasi dengan kementerian terkait lainnya. Jadi tidak hanya Kemenparekraf. Jadi sekarang semua ya kita harus mendorong semua untuk bergerak untuk dalam mendorong
Jadi langsung dicari solusinya. Yes, cari solusi langsung. Oke. Baiklah. Terus kalau kita ngomongin tadi tentang kita fokusnya di Labuan Bajo karena kita lagi di Labuan Bajo nih, Bu. Kalau Labuan Bajo kan ikonnya adalah komodo. Ya kan, Bu? Dan satu-satunya wisata Jurassic itu ada yang di dunia itu adanya di Indonesia sendiri kan, Bu. Nah, kan berarti kan kita mesti jaga nih, Bu. Terus gimana nih, Bu? Solusi yang ideal biar wisatawan yang datang itu tetap banyak, tapi komodonya tetap terlindungi dan nggak stres dianya, Bu. Kadang-kadang suka curhat sama Gita nge-DM, "Kak, aduh, suntuk banget nih Kak," gitu. Agak capek diliatin mulu, padahal lagi pengen tidur-tiduran di bawah pohon gitu. Iya, Gita bilang sabar. Sekali gue pengen ditowel gitu, cuma dilihat doang gitu ya. Itu dia kan, Bu. Tuh gimana, Bu? Jadi memang kita harapkan yang ke Labuan Bajo ini tidak hanya ke Komodo. Tidak hanya ke Pulau Komodo ya. Sebenarnya Komodo itu ada tidak hanya di Pulau Komodo, ada di Pulau Rinca dan ada beberapa pulau lainnya. Itu satu. Dan juga sebenarnya daerah sini ini taman nasional. Jadi untuk yang suka diving, itu di sini tempat yang paling ideal untuk diving, salah satu yang terkenal. Tapi jangan lupa Pulau Flores ini indah banget. Saya udah pernah sampai tengah, sampai ujung sana. Saya udah pernah ke Larantuka, saya sudah pernah ke Pulau Alor begitu ya. Itu luar biasa. Jadi kita harapkan kalau sampai Labuan Bajo, coba deh kemudian melipir terus. Pernah belum? Belum, Bu, kita pengen banget, Bu, ke Larantuka, Bu. Danau Kelimutu, Kota Ende, dan beberapa desa-desa tradisionalnya di Flores ini luar biasa. Kue Rebo juga ya, Bu ya? Rebo juga. Saya udah pernah ke sana. Waduh, kita pengen banget. Cantik-cantik banget. Jadi kita harapkan ke depan itu tidak hanya terpusat di Kota Labuan Bajo. Kota Labuan Bajo adalah hubnya, tapi kemudian menyebar. Nah, ini makanya kenapa kita harapkan para pelaku seni ini juga tidak hanya terpusat di sini, gitu ya. Tapi juga ada di beberapa tempat lainnya di daerah-daerah lain. Dan satu lagi yang akan kita dorong adalah kuliner. Sebenarnya kopi sini ini kopi yang sudah sangat terkenal. Bajawa, saya suka Bajawa. Kan ya, Flores juga. Jadi kita dari segi aircraftnya kita dorong, dari segi pariwisatanya kita dorong. Memang ikonnya komodo, binatang komodo tadi, tapi sebenarnya is more than komodo. Lebih dari itu ya. Lebih dari itu. Orang yang nggak suka laut ya, tetap juga bisa ke sini karena ngapain, saya kan nggak suka laut, saya takut gitu ya. Di sini di daratnya ini luar biasa. Saya udah kali ke-10. Apa aja, Bu? Yang di darat apa, Bu? Jadi di sini ada gua ya, ada gua Batu Cermin. Batu Cermin. Oh, kemarin Pak Jokowi juga udah pernah ke sana ya. Oh, yang mantul-mantul itu ya. Nah, terus agak ke timur dikit itu ada persawahan sesar ya, cencar ya. Cancar. Oke. Itu sawahnya bukan kalau di Jawa itu kan kotak-kotak. Berbentuk kayak subak. Lingkaran, terus jaring laba-laba begitu. Oh, kayak alien datang gitu, Bu. Terus ngasih sign, "Woi, kita pernah ada di sini," kan kayak di film-film gitu ya, Bu ya. Tapi itu kan lokal memang. Iya, benar. Kearifan lokal. Kenapa mereka buat seperti itu? Begitu. Jadi banyak sekali dan kan nggak kebayang kalau kita lihat kalau musim kering kan komodo ini warnanya coklat. Tapi ketika kita jalan ke arah lebih ke sana, ke Bajawa, kemana itu daerahnya hijau dan subur banget. Nah, ini yang nggak teman-teman mungkin di tempat kurang lain nih, ya, Bu ya. Ini tempat bener-bener untuk exploring destination. Saya bilang, saya itu udah 4-5-6 kali nih kalau ke Labuan Bajo. Pertama kali saya ke Komodo tahun berapa coba? Berapa? Tahun 92. Wah, 1000. Jadi itu tuh benar-benar masih sangat natural ya. Tapi benar-benar perkembangan di sini bagus banget. Nah, ini memang pemerintah nih kita harapkan nanti jalan darat nih menuju sampai ke Alor itu terus diperbaikin. Alor juga bagus banget ya. Di sini budaya, sejarah kemudian orang-orangnya, orang Flores ini sangat ramah. Beneran saya kan ngalamin nih ya. Orang di sini sangat ramah. Dan penerimaannya luar biasa. Saya nggak ngomong cuma muji-muji karena di sini ada orang Flores ya. Bukan. Karena saya ngalamin sendiri nih. Saya ngalamin 92 ya bukan? Iya, udah kesini. Komodonya juga ramah. Bu, agak serem ya, Bu, kalau tiba-tiba dia ramah terus pengen dekat sama kita. Agak takut, Bu. Agak nyosor ya. Berarti kita nggak tahu apa-apa tentang Bajo. Karena ceritain Bu Rizky banyak banget ternyata. Harus datang lagi, harus explore. Betul. Ya, tadi kan katanya kan udah dibikinin jalan. Berarti kan penataannya tuh gede-gedean. Termasuk puncak ini nih. Iya, puncak Waringin. Sama pemerintah tuh dibikin penataan yang luar biasa. Itu gimana caranya yang sudah ditata luar biasa sama pemerintah jadi lebih terkenal lagi gitu?
Itu makanya nanti akan ada pengelolaan di sini. Jadi bersama Badan Otorita Labuan Bajo gitu ya, kita akan mengelola sini menjadi tempat memang showcasing aircraftnya dari Manggarai ini. Mungkin dari Flores juga bisa ke sini. Ini showcasing, nanti juga dibikin jadi restoran. Dan kita harapkan yang berkualitas. Kita ingin yang hadir ke sini itu memberikan sumbangsi. Kita ketika bicara destinasi berkualitas itu bukan yang luxurious, tidak hanya luxurious. Oke, ada luxuriousnya, tapi juga sebenarnya yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Gitu ya. Wisatawan-wisatawan yang ke sini itu punya purpose lain. Gimana saya bisa membangun daerah. Jadi kalau kita berwisata sekarang anak muda tuh kadang-kadang kalau saya ke sini ngapain ya? Saya tidak hanya ingin lihat-lihat, tapi apa yang bisa saya berikan. Ya, apa yang bantu ya, Bu? Bisa bantu. Jadi kayak model volunteerism ini juga tempat ini sangat ideal. Baiklah. Dan kita nggak ngelihat bahwa kita Jakarta lebih maju. Kemajuan itu relatif ya. Di sini saya pikir sudah maju sebenarnya gitu loh ya. Tapi kita bagaimana menyesuaikan, kita yang datang ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Gitu. Jangan menuntut. Ini hotelnya kok begini atau ya kamu kesini begini, ya Pak. Mari kita sama-sama kembangkan. Benar, justru serunya di situ. Ngasih ide, ayo kamu bisa buat apa nih, gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang kita ngobrol sama pelaku industri kreatifnya? Local pride. Oke. Biar bisa ngobrol langsung. Langsung saja dari tempat yang luar biasa indah ini. Hey, Kribo Band. Ayo dong, naik ke sini Kak. Manggilnya Kribo Band, tapi kalau yang ini nggak Kribo. Kebetulan. Mungkin ada yang lain yang Kribo nih. Atau sudah pakai minyak rambut, awalnya Kribo. Sini Bang, mangga. Sini. Silakan Kakak. Dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Yanto. Kakak Yanto, silakan Kakak Yanto di tengah. Dekat dengan Kak Yanto namanya Bajo sekali ya. Iya. Sangat ke Flores-Floresan ya Kak Yanto. Siap. Oke. Kak Yanto apa nih Kak? Kalau boleh tahu Kak namanya? Kak Yanto Kribo. Tidak, kebetulan saya salah satu personil dari Dokter Kribo. Oke. Dokter Kribo. Bandnya namanya Dokter Kribo. Oke, siap. Saya di sini posisinya sebagai gitaris. Gitaris. Jadi vokalis saya yang Kribo itu. Mengapa Kakak nggak ikut naik ke atas Kakak? Dia tahan suaranya untuk nyanyi. Iya, tahan suara untuk nyanyi nanti. Boleh dong Kak. Sini dong Kak, kita barengan. Kita akan cari tahu rambutnya asli apa enggak ya. Oke. Kayaknya asli. Kayaknya sih asli ya. Kakak Yanto dan Kakak Alan. Kakak Alan, oke. Silakan Kakak Alan. Barengan aja. Oke. Jadi ada Kakak Alan dan Kakak Yanto dari Dokter Kribo nih, Bu, ya kan, musisi Labuan Bajo, musisi Flores yang punya mungkin bisa kita tanyain langsung ya perasaannya. Mumpung ada Bu Kiki nih, kali ada. Pelaku langsung. Nah, Kak Yanto nih, kita mau nanya nih Kak, gimana nih Kak dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo di penglihatan Kakak berdua sebagai pelaku seni di sini? Oke, baik, terima kasih. Kalau berdasarkan penglihatan kami sebagai pelaku seni, khususnya di musik ya, itu berjalan bersama antara dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Terus mungkin selama ini kita melihat beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan juga, dan kita sangat bersyukur arti ternyata Labuan Bajo sebagai salah satu kota wisata premium ini benar-benar diperhatikan. Jadi dengan demikian juga kami selaku musisi ya, boleh dikatakan musisi lokalnya, kami juga akan berusaha semampu kami untuk bisa memperjuangkan ataupun melestarikan budaya di Labuan Bajo ini, terutama di segi sektor pariwisatanya. Kami akan mendukung dengan kreativitas yang kami miliki. Udah menyatakan kesiapannya untuk mendukung nih. Siap. Bu Kiki dengan semua plan Bu Kiki di sini ya Bu. Sebenarnya kalau saya bilang bukan mendukung, tapi mereka ini memang yang menjadi utamanya. Terima yang mendukung sebenarnya. Jadi, jangan mendukung ya, ini main. Dia mainnya begitu. Jadi saya pikir nanti mungkin ada kalau bisa dibentuk asosiasinya gitu ya, sehingga ketika ada ini gampang gitu. Jadi
di hotel-hotel bisa mengisi kalau ada acara nih, kita punya list siapa saja sih pelaku seni musik di sini, siapa pelaku seni tari, siapa gitu. Jadi ada organisasinya gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Mulai nih Kak, ya kan dikasih ide sama Bu Kiki, meeting kali kita ya minggu depannya langsung harus ya Kak Yanto ya. Nah kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan mumpung ada Ibu Rizky nih dari Kak Alan mungkin selaku pelaku pariwisata langsung nih. Oke, terima kasih. Mau batuk aja izin, ramah sekali. Bener kata Bu Kiki, gimana? Oke, terima kasih untuk Ibu Kiki. Sejauh pandangan saya selama bermain musik Labuan Bajo, sudah sangat bagus dukungan dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau maupun pemerintah pusat. Dan saya cuma minta satu hal, pertama, lebih banyak melibatkan talent-talent lokal di event-event besar. Karena kebanyakan talent-talent lokal yang saya lihat selama beberapa tahun terakhir, mungkin 5 atau 6 tahun terakhir, begitu ada event-event besar dari Kemenparekraf, dari kementerian, dari event-event nasional, talent-talent lokal tidak pernah dilibatkan. Dan itu kita tidak pernah diberi ruang untuk sebagai as a musician, kita bukan cuma cari uang, bukan. Kita juga butuh I want to show up, I want to show up. So mungkin next ya goalnya mungkin one of us bisa ke kancah nasional kan? Why not? Iya dong, kita harus butuh dong. Itu sebenarnya. Ya. Okay. Butuh kesempatannya butuh gitu ya Kak ya. Oke. Banyak kesempatan untuk talent-talent lokal. Karena talent-talent lokal juga banyak kreasi, banyak karya. Saya omong dari segi musik, banyak karya-karya anak-anak lokal sini. Yang bakat boleh diadu ya Kak. Bisa diadu. Ya kan? Saya berani taruhan mau diadu dengan siapa, ayo. Sabar semuanya sabar di sini. Tenang. Ada Gita sama Molan yang menenangkannya. Baik. Oke, gimana Bu Kiki? Ini ya, makanya tadi saya bilang kalau ada list atau kemudian data, jadi kita sampaikan nanti. Jadi Kemenparekraf sendiri kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, alhamdulillah nih ya, ada teman-teman dan saya senang sekali. Saya udah titip ke Hafiz temennya. Jangan hanya bawa yang dari Jakarta, tapi harus yang dari lokal harus ada. Di semua tempat ketika ada acara saya bilang harus ada dari lokal. Karena acara kayak gini memang sebagai panggung untuk satu mungkin latihan ya, untuk lebih banyak, makin banyak sama kayak olahraga ya. Kalau dia nggak banyak bertanding dia nggak akan bisa menang-menang. Nah, ini juga termasuk salah satu bagian dari kita mendorong pemusik lokal, para pelaku ekraf lokal untuk bisa tampil. Jadi saya akan sampaikan. Jadi kalau bisa nih ada asosiasinya nih, kalau bisa ya. Jadi kita gampang siapa aja. Nanti dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan yang lokal sama Badan Otoritas saya akan bilang bahwa untuk bisa melis siapa-siapa aja yang bisa tampil untuk acara-acara seperti itu. Terima kasih. Langsung. Ini tadi yang dibilang Bu Kiki. Kita langsung kasih solusinya. Langsung cari tahu di lapangan kayak apa, langsung cari solusinya. Betul. Gimana Kak Alan, sudah terjawab? Sudah. Oke, baiklah. Jakartans, kita masih di sini barengan sama kita SPK Siaran Pulang Kerja. Nanti Gita sama Molan tetap akan ngobrol-ngobrol sama Bu Kiki, Kribo Band, terus juga ada Virgun. Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap sama kita berdua di Pentas SPK dari Labuan Bajo. Healing-healing ke Labuan Bajo emang seru abis. Stay tune ya Jakartans, kita masih akan dengerin Jak Pentas di Labuan Bajo bersama Kemenparekraf. All great things for your day. Musik terbaik, Jak 101.